Tapi karena saya sudah jatuh cinta dengan Jogja, saya pastikan di jalur UTBK SNBT 2024 saya pilih Jogja di pilihan pertama. Sebenarnya alasannya tuh satu sebenarnya. Apa tuh? Ngikut mas saya. Kenapa kok ngikut masnya? Karena gampang. Kalau aku lihat kayaknya kebalik ya. Kayaknya kalau orang Jogja ke Batam, kayaknya orang Jogjanya yang sok gitu. Jadi kalau ya kultur soknya ya jadi iso ini. Aku malah biyen ki ya sering ngomong bahasa Jawa. Coba Mas ngomong bahasa Jawa yang panjang. Nanti kalian nggak paham. Nah, biasa aja ini. Kayak wah bener loh, ada loh orang Jogja cewek bener lembut, terus katanya kaget. Saya orang asing loh Pak di sini. Kok bisa-bisanya baik gitu. Dikasih lah itu kertas warna biru. Dikasih pertama. Habis itu ada tetangganya lain. Mas, ini buat jalan, dikasih lagi kertas warna biru. Betapa kagetnya, saya bener-bener kaget di situ. Hah, kok bisa loh? Padahal ya bisa dibilang salah saya gitu ya. Gimana nggak terbaik pertama kali datang ke Jogja, ya kan? Terus kamu takut ya salah gitu kan, ternyata respon sana malah baik gitu kan. Anggapannya wah malah kamu diayomi dan di welcome gitu. Sampai kita perlu mempersiapkan ya, karena setiap perjalanan hidup kan pasti ada ujian. Jadi tinggal kita milih, kita mau ujian dulu baru kita dapat pelajaran, atau kita belajar dulu baru ujian. Pojok Masjid. Bismillah. Udah ada. Udah nih Mas. Udah mulai. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita di podcast Pojok Masjid episode 2. Temanya kali ini kita ada kuliah di Jogja antara ekspektasi, realita, dan culture shock. Ini sangat-sangat seru ya. Mantap, karena, bro. Jogja yang terkenal dengan kota pelajar, yang dari ujung Banda Aceh sampai Papua berkumpul di Jogja buat satu tujuan, yakni belajar. Di sini ada dua narasumber kita yang kece dan ganteng nih, mas-mas. Yang pertama ada Mas Faiz dan juga Mas Anggit ya. Mungkin di sini kita perkenalan dulu ya. Dari saya pribadi, saya Alifian El Hadi, kuliah di UIN Sunan Kalijaga, ngambil prodi Ekonomi Syariah. Asalnya dari Jawa Barat, Karawang. Mungkin dari Mas Faiz bisa perkenalan. Ke Mas Anggit dulu deh, ya. Oke. Ya, saya Anggit Maulana Muadz, dipanggil Anggit. Salam kenal semuanya. Saya dari Batam, Kepulauan Riau. Kuliah saya di STIMS. Orang menyebutnya Stimford. Itu kuliah Sekolah Tinggi Agama Islam Masjid Syuhada. Syuhada ada. Ya, ini. Jadi podcast ini itu di bawah STIM sebenarnya. Nah, udah ya. Terus prodi saya pendidikan bahasa Arab. Alhamdulillah saya tahun ini sudah selesai. Asal udah dari. Hah? Asal udah, bro. Iya tuh. Santai, ya. Terus sebelahnya nih Mas Faiz nih, paling ganteng nih Mas. Oh iya. Ya, perkenalkan nama saya Amar Faiz Merunduri, biasa dipanggil Faiz. Asal saya dari Karawang, sama kayak Mas Alifian dari sama ya? dari Jawa Barat. Saat ini saya kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semester 2 dari prodi matematika. Yes. Jago matematika nih. Amin ya Allah. Mungkin tadi udah kenalan ya sama narasumber kita. Mungkin kita udah masuk ke temanya ya. Dari mas-mas ini bisa diceritain awal kisah perjalanan di Jogja ini tuh. Mungkin bisa diceritain kenapa milih Jogja sebagai tempat merantau gitu, kuliah gitu. Mungkin dari Mas Faiz dulu nih, yang dekat. Ya. Jawa Barat. Ya, kalau misalkan diomongin kenapa alasan kuliah di Jogja, banyak sih alasannya. Tapi yang pasti pada awal kelas 12, saya nggak berpikiran untuk kuliah di Jogja. Kenapa? Karena saya pengen ngejar kampus impian. Di mana tuh? Universitas Indonesia. Kelas Ya, tapi karena saya sadar diri tingkat kemampuan saya yang tidak terlalu tinggi seperti teman-teman di Universitas Indonesia, ya keterimanya di UIN. Cuma beda N doang kok, sama-sama UI. Oke.
Ya, UI negeri. Ya, kenapa pilih Jogja? Kalau misalkan kita ingat-ingat kembali waktu kelas 12, tadinya saya ikut semua tes masuk PTN dan saya nyangkut di Jogja tuh waktu tes PAN PTKIN. Saya pilih Jogja di pilihan kedua dan pilihan satunya itu UIN Jakarta. Ketika saya mengulik-ngulik tentang UIN Jogja, wah ternyata salah satu UIN tertua di Indonesia. Namun takdir yang Allah berikan saya tidak lolos di jalur SPAN PTKIN. Tapi karena saya sudah jatuh cinta dengan Jogja, saya pastikan di jalur UTBK SNBT 2024 saya pilih Jogja di pilihan pertama. Kan tadi pakai jas UIN ya, Ahmad UIN. Oh iya, UIN banget ini. Ya gitu, Mas. Mas Anggit sekarang nih. Kalau Dari aku Batam tuh sebenarnya tuh dari sebelum kuliah tuh udah di Jogja. Oh iya. Jadi saya tuh SMP SMA-nya tuh di Sleman. Namanya tuh saya mondok di MPS Jogja. MPS Jogja tuh di daerah dekat Prambanan, itu masih Sleman gitu. Itu 6 tahun gitu. Nah, jadi alasan saya kuliah ke Jogja tuh sebenarnya ya pertama pasti buat belajar. Tapi itu nggak cuman kuliah aja, tapi dari SMP itu saya udah niat belajar di Jogja gitu. Karena mungkin saya diarahin gitu sama orang tua gitu ya. Jogja gitu lebih bagus gitu, banyak tempat sekolah yang bagus lah gitu. Pendidikannya ya bagus lah di Jogja. Nah, terus saya ini kan sekolah di STAIM. Itu sebenarnya alasannya tuh satu sebenarnya. Apa tuh? Ngikut mas saya. Terus pasti ada yang nanya tuh, kenapa kok ngikut masnya? Karena gampang. Bukan masalah gampang ya. Ya karena di STAIM itu ya ada ya prodi bahasa Arab. Saya memang suka bahasa Arab gitu ya, udah udah tau lah dasar-dasarnya gitu pas dulu di pondok gitu. Nah, saya mau mengambil jenjang pendidikannya tuh di STAIM. Yang kebetulan di STAIM ini mas saya juga di sana gitu. Nah, mas saya ambil, terus mas saya cerita-cerita, ternyata kok lingkungannya positif. Masya Allah. Teman-temannya baik semua. Nah, tertariklah saya ke STAIM itu. Nah, alhamdulillah ya saya ya lulus gitu. Lulus lancar lah gitu. Tepat waktu lah. Mungkin karena ya lingkungan yang baik dan lingkungan yang positif. Jadi dari SMP, SMA sampai kuliah Mas ya? Iya, SMP Jogja Pride. disuruh orang tua berarti tuh Mas diarahin? Iya, diarahin orang tua di Jogja. Dari Batam, anak SMP ya? SMP, Kecil itu. SMA. Jadi beberapa tahun tuh totalnya tuh. SMP 3, SMA 3, 6, Kuliah tambah 4. kuliah 3,5 tahun. 9, 13. hampir 10 tahun ya? Sampai 10 tahunan bro. Udah. Udah tua gue. Damn bro. Deng bro. Udah Jogja Iya. banget. Ini gak ada niat nyari orang Jogja nih Mas? Ya kalau ada lah kabar-kabar ya. Mas Faiz ya, Mas Faiz sama Mas Anggit. Jadi udah cerita nih gimana awal mula ataupun ya spill dulu kenapa milih Jogja sebagai tempat perantauan gitu. Terus mungkin ini kan dari teman-teman jauh ya dari Jogja, mungkin Mas Anggit, Batam, juga Mas Faiz ya. Kira-kira apa sih yang buat kaget pertama kali pas ngerasain tinggal di Jogja gitu? Mungkin dari Mas Anggit nih, dari Batam nih, kultur shocknya dari Batam yang kota industri ya Mas ya? Kota industri. Black market, oh enggak ya? Industri, terus ke Jogja dengan segala kulturnya, mulai dari ya budaya budaya khas Jogja itu, makanan segala macam gitu. Iya. Kalau aku lihat kayaknya kebalik ya. Kayaknya kalau orang Jogja ke Batam, kayaknya orang Jogjanya yang sok gitu. Jadi jadi di Batam tuh sebenarnya kota perantauan. Itu dari berbagai suku ke sana gitu. Tapi kalau pengalaman saya di sana tuh lebih banyak suku Medan gitu. Nah, itu bahasanya kan wow lah. Nah, jadi kalau saya ke Jogja tuh malah apa ya? Soknya tuh karena ramah banget gitu. Ketemu teman-teman
orang sana, orang asal sana gitu. Itu rasa saya, ini kok ada orang seperti ini gitu. Ternyata baik banget gitu, ramah. Kalau lewat depanku ya nun sewu mas gitu. Oh, nemu orang gitu, monggo derek langkung, nah gitu-gitu loh. Nah jadi kultur shocknya di sana, di Jogja. Itu kan ya itu masih kecil lah, SMP SMA itu udah shocknya di sana. Nah kalau pas di kampus kultur shocknya tuh lebih ke ini sih, lebih ke lingkungan anak mudanya gitu. Kenapa tuh mas? Jadi saya tuh punya teman yang memang asal Jogja gitu. Ya kultur shocknya ya banyak kebebasan di Jogja ini. Ya seperti tempat-tempat pergaulan bebas lah gitu. Mungkin di situ ya. Tapi bukan Jogja doang nggak sih mas pergaulan bebas? Jogja Jakarta juga. Tempat perantauan mungkinnya dari berbagai suku, terus bawa ininya sendiri masing-masing kan. Iya. Ini di kota-kota besar emang rawan. Nah itu. Bahkan ya teman-temanku ada yang mencoba dunia gelap kayak gitu loh. Ya mungkin kultur shocknya di sana dan kadang pernah diajak gitu, cuman Tapi Mas Anggit pernah tidak. Kita Muslim sejati. Masya Allah. Tapi Mas Anggit udah 9 tahun di Jogja, bisa bahasa Jawa Mas Anggit? Sakit iso bro. Iya. Coba. Jane iki iso wing wagu ngono lho. Biasanya kalau nek rantau nih kita mau ngomong bahasa Jawa nih, cuma kayak iya kurang pede. Diejek dulu bro. Bahasa kalau sama teman kan kita bebas. Kalau di Jogja kan Jawa ada tingkatan kan, tingkatan bahasa lembut, terus ya ke sesama teman yang gitu. halus ya. Iya, kromo ya gitu. Kromo biasanya kita agak ini kalau yang bahasa kromo ini udah daerah Gunung Kidul, itu kita nggak ngerti itu bahasa. Iya, sakit derek langkung lah kayak gitu-gitu. Jane iki isoin aku. Oke. Aku malah biyen ki ya sering ngomong usul Jawa. Coba Mas ngomong bahasa Jawa yang panjang. Nanti kalian enggak paham. Udah biasa aja ini. Sekarang ke Mas Faiz deh. Kira-kira kultur shock dari Mas Faiz yang dirasain di Karawang kan kota industri juga ya. Dengan UMR kabupaten tertinggi ya. Kalau di Indonesia kota kedua ya setelah kota Bekasi. Nah ini kira-kira ngerasain kultur shock apa gitu pertama kali di Jogja setelah tinggal Mas Faiz kan kalau tadi Mas Anggit kan SMP udah di Jogja, kalau Mas Faiz kan dari baru pas kuliah. Nah itu kira-kira hal yang pertama kali dirasakan ketika menginjak kaki di Jogja itu apa? Sebelumnya tapi belum pernah ya di Jogja, maksudnya sekedar jalan-jalan atau berkunjung itu belum ya? Belum pernah. Ya mungkin ini pertama kalinya saya jauh dari orang tua kali ya. Salah satu korban strict parents. Ya mungkin baru alhamdulillah 1 tahun ini saya pertama kali datang ke Jogja, dan saya secara pribadi mengaku Jogja itu nyaman untuk pelajar yang baru keluar dari baru jauh dari keluarga ataupun orang tua. Kalau misalkan masalah kultur shock, menurut saya tuh seperti kayak Mas Anggit, malah kita yang kaget dengan lingkungan atau masyarakat di Jogja. Kadang kalau misalkan saya di rumah gitu ya, walaupun kita sama-sama tetangga nih ya, nggak pernah bukan nggak pernah sih, kayak segur sapa tuh kayak cuma saling tatap-tatapan sama, gitu. Kita sama. Kalau misalkan orang Jogja, monggo Pak, monggo, sampai bawah juga monggo. Ya. Tapi kadang kalau misalkan saya agak gak enak sama orang tua yang di Jogja tuh, kayak kalau misalkan dia ngomong bahasa Jawa, saya balasnya pakai bahasa Indonesia. Kadang juga kalau misalkan kayak gitu, rasa kedekatannya tuh kurang gitu. Kalau misalkan saya bisa jawab pakai bahasa Jawa lagi kan kayak bakal nyambung gitu. Percakapan sampai akhir gitu, sampai setidaknya pakai medok biasanya. Ya, medok agak ini. di medok-medokin. Gitu. Apa Indo tapi agak. Ya, walaupun sekarang kan saya masih 1 tahun, insya Allah nanti bisa lah kita belajar bahasa Jawa. Kalau misalkan masalah lingkungan sih, ya bukan cuma orang Jogja doang saya bertemu. Kadang juga saya bertemu dengan teman-teman ada yang dari Sumatera.
Apa? Ada yang dari Sumatera juga, ada yang dari Bengkulu, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Pulau Sumatera tuh nama daerahnya Jambi. Jambi. Iya. Wah, kenal itu. Iya. Ya. Ya. Banyak sekali teman-teman, ternyata bukan saya doang perantau di sini. Walaupun cuma sekelas UIN, asik sekelas UIN gitu. Ya, tapi kita bisa bertemu dengan orang-orang luar Jawa tuh sangat luar biasa. Apalagi kalau misalkan di top-top university pastinya banyak juga teman-teman yang kualitasnya lebih tinggi daripada saya. Namun kalau misalkan kita lihat dari kebiasaan ya, kalau misalkan orang-orang Jawa tuh saya sangat suka sama orang Jawa. Maka malah saya kayak ada orang Jawa. rencana tuh bisa kali deket sama cewek-cewek orang Jawa. Mungkin teman-teman yang nonton video ini bisa infoin orang cewek-cewek Bantul gitu ya. Jangan ding, bahaya ding, jangan. Buaya. Karena kenapa saya punya pengalaman, saya punya teman orang Bantul. Cantiknya luar biasa, Mas. Spill lah. Stop. Soft spoken. Nah lah. Itu kalau misalkan ya bisa dekat, gak sih, cuma kayak wah bener loh, ada loh orang Jogja cewek bener-bener lembut tutur Bantulnya katanya. daerah mana nih Bantulnya? Wah nggak tahu saya. Kebetulan saya jalan-jalan bisa dihitung jari kali ya. Jarang saya jalan-jalan di Jogja. Mungkin karena baru semester awal. Mungkin nanti ada info-info dari teman-teman bisa ajak saya jalan-jalan. Saya juga, Bro. Balik ke Batam. Aduh, sedih banget ya. Ya gitulah. Tapi yang saya kagum dari orang Jogja, walaupun daerah Jogja itu termasuk UMR yang rendah, tapi tingkat kebahagiaan orang Jogja itu tinggi. Bisa dibilang orang-orang Jogja itu nyaman terhadap daerahnya sendiri. Beda dengan orang-orang Karawang yang bisa dibilang UMR-nya tinggi namun tingkat kebahagiaannya sangat rendah gitu. Bisa dilihat dari teman-teman saya. Kebetulan saya baru lulus tahun 2024. Teman-teman saya rata-rata bekerja di pabrik-pabrik di Karawang. Ya walaupun punya gajian tinggi di standar UMR, tapi ya kebiasaan hidup ataupun kualitas hidupnya beda dengan saya. Walaupun saya sederhana gitu ya, alhamdulillah tercukupi. Namun teman-teman saya kadang juga ada yang curhat, gini loh, apa kok kayak kurang ya diriku ya. Aku pengen kayak gini tapi ada aja gitu alasannya. Iya. Nah, itu sih balik lagi ke diri kita. Mungkin bagaimana kita tinggal di lingkungan yang kita hadapi sekarang itu yang membentuk citra diri kita ataupun kualitas diri kita itu terlihat dari bagaimana pergaulan kita hidup sehari-hari gitu. Kelas Kelas banget sih. Di balik kota Jogja yang tadi ya, yang UMR-nya rendah. Itu kemarin juga ada podcast juga yang membahas itu. Kok bisa gajinya rendah tapi tingkat kebahagiaannya tinggi. Juga kemarin itu yang dibahas. Emang kalau Jogja nih dia emang nggak fokus dengan industri ya. Industri dia kan emang fokusnya ke pariwisata. Dan itu nggak termasuk sektor-sektor yang dinilai mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi hingga nanti itu menjadi indikator buat gaji UMR. Kenapa itu UMR di Jogja itu rendah? Terus juga dari sisi buruh itu kemarin dibahas, buruh di Jogja ini belum terorganisasi secara satu suara gitu. Beda sama di kota-kota industri lain itu, kayak di Karawang kan banyak banget itu organisasi buruh ya, organisasi buruh. Nah itu. Tapi di balik ya UMR yang rendah itu kita bisa rasakan ya gampang gitu kalau kita nyari kebahagiaan di Jogja gitu. Sebatas kayak kita ketemu orang terus nyapa, terus kalau ada apa-apa kita gampang lah nyari ini kan, maksudnya masih ramah dengan pendatang Jogja gitu. Terus nih dari teman-teman kira-kira apa nih yang tadi kan udah dijelasin ya, culture shock selama di Jogja. Terus Kompas Anggitnya udah 10 tahun tadi ya. 10 tahun di Jogja. Kalau Mas Faiz nih baru setahun ya Mas? Setahun. Kira-kira selama Mas Faiz dulu nih yang baru setahun nih, Mas Anggit kan panjang nih 10 tahun. Kira-kira pengalaman apa ya
yang udah dirasakan di Jogja dalam hal yang positif ya, maksudnya pengalaman hidup apa yang udah didapat selama 1 tahun di Jogja gitu. Ini kalau misalkan pengalaman hidup, ini jujur ya, ini bukan cerita bohongan. Apa ya? Jujur nggak bohongan bro. Ya, ya. Waktu pertama, saya ingat banget waktu pertama kali ke Jogja itu tepat di bulan Agustus. Waktu itu kan saya ada seleksi asrama. Habis itu saya enggak sih, sebenarnya saya dari jauh-jauh hari setelah kelulusan SNBT, saya memulai mempersiapkan untuk tinggal di Jogja. Saya cari info-info kosan, cari pondok pesantren dan juga asrama-asrama gratis. Ya, saya udah dapat sekitar 3 atau 5 pondok pesantren ataupun asrama. Nah, waktu itu saya putuskan hari bulan Agustus, lupa tanggal berapa, ke Jogja. Saya naik kereta dari, misalkan dari hari Senin malam saya berangkat dari Karawang naik kereta, nyampe di Jogja tuh tepat jam 6 pagi. Nah, di situ saya langsung sewa motor paling murah. Habis itu saya Sherlock di Google Maps tentang inilah apa namanya pondok pesantren yang saya pengen tuju. Suatu ketika di tengah perjalanan, mungkin karena saya yang nyetir motor sambil megang Google Maps, saya kurang fokus. Nah, tiba-tiba ada anak kecil dari rumah tuh tiba-tiba naik sepeda nonong aja kan gitu. Habis itu saya karena tangannya megang satu stang doang, rem depan sama gas. Kaget, saya rem, jatuh. Nah, di situ alhamdulillah anak kecil nggak apa-apa itu. Alhamdulillah. Tapi yang masalah itu motornya yang lecet. Soalnya itu kan motor sewa juga. Nah, di situ saya udah masuk lingkungan Jogja, kaget saya. Ibu-ibu datang, anaknya orang tua dari anak tersebut, terus tetangga-tangganya kerobodin saya. Kenapa mas? Gak apa-apa gitu. Gak apa-apa bu, alhamdulillah aman bu gitu. Langsung motornya dipinggirin, diangkatin sama tetangga. Ada kayak pos gitu, pos ronda atau tempat-tempat istirahat orang-orang sana. Tanyain, mas gak apa-apa? Oh gak apa-apa bu. Ada yang lecet nggak? Cuma kaki dia doang kok yang lecet, apa luka, nggak ada yang serius. Itu maaf ya mas, namanya juga anak-anak. Oh nggak apa-apa bu. Di situ saya sebenarnya agak panik dikit karena motornya lecet. Abis itu ya saya takut tanggung jawab kan. Itu datanglah ibu dari anak tersebut. Mas, mohon maaf ya mas ya. Gini. Pas udah dicerita-cerita, ditanyain dari mana asalnya mas? Saya dari Jawa Barat bu. Di sini mau ngapain? Mau kuliah. Kebetulan saya pertama kali ke Jogja gitu. Dikasih, tiba-tiba datang ibu-ibu tangga, dikasih teh anget. Wah, teh anget loh. Saya bukan tamu, saya masih orang asing di sana. Dikasih teh anget. Ada lagi mas-mas datang tetangganya, dikasih botol. Oh mas, nggak apa-apa mas, gak usah ngerepotin. Saya dikasih tuh. Suruh minum, monggo mas, diminum. Saya minum kan gak enak. Datang bapaknya dari anak tersebut. Mas, maaf ini ada sedikit uang buat ganti rugi. Wah pak, nggak apa-apa loh pak. Saya juga Kamu yang salah ya. ya walaupun gitu tapi saya kaget. Saya orang asing loh pak di sini. Kok bisa-bisanya baik gitu. Dikasih lah itu kertas warna biru. Dikasih pertama. Habis itu ada tetangganya lain. Mas, ini buat di jalan gitu. Dikasih lagi kertas warna biru. Betapa kagetnya saya bener-bener kaget di situ. Hah? Kok bisa loh? Padahal ya bisa dibilang salah saya gitu ya. Tapi ya dengan kebaikan orang Jogja itu membuat saya jatuh cinta sama Jogja. Ditambah lagi daerah sekitar situ ada pondok pesantren. Kebetulan tujuan saya kan mencari pondok pesantren gitu. Bantulah sama dia. Karena dia orang-orang lokal situ, dia kenal lah sama ustadz yang punya pondok pesantren tersebut. Saya didatangin sama beliau ini. Dikenalin sama yang punya pondok pesantren, bisa dibilang saya lewat jalur VIP. Wah, itu saya benar-benar senang banget. Saya bisa dapat info pondok pesantren, dapat uang jajan buat ganti rugi. Ya, situ saya mulai kagum sama orang-orang Jogja. Sampai sekarang saya masih bilang orang-orang Jogja itu emang yang terbaik di dunia. Iyalah, ya gimana nggak terbaik? Pertama kali datang ke Jogja, ya kan. Terus kamu takut ya salah gitu kan, ternyata pelayanan saya respon sana malah baik gitu kan, tanggapannya wah malah kamu diayomi dan di welcomein gitu toh. Tambah lagi
Sekarang kan saya udah mulai ya 1 tahun bisa dibilang cukup lama lah ya. Saya udah jalan-jalan, nggak jalan-jalan sih. Baru naik gunung tuh 2 kali. Iya, itu pertama kali saya naik gunung itu hampir kedinginan itu. Kedinginan apa parah. Biasanya Gunung apa nih? Aduh. pertama kali saya itu bukan gunung sebenarnya, Mas. Apa itu? Bukit apa namanya, Ngelanggeran ya, berapa mdpl itu. Wah itu saya bangga itu, walaupun cuma berapa ratus mdpl saya bangga itu. Pertama kali keluar dari rumah, walaupun gak izin sama orang tua ya, tapi itu saya bangga itu, bisa loh saya naik gunung. Terus yang kedua kali diajak sama temen saya tektok Gunung Ungaran. Wah itu pertama kali saya naik Gunung Ungaran, wah dingin banget ya gitu. Alhamdulillah walaupun pertama kali saya bisa dapat views awan dari atas. Ah itu benar-benar keren sih. Bisa di Cikampek panas. Iya, biasanya di rumah saya tuh ya Allah. Ini mah keluar dikit panas bedah. Panas. Iya. Berdebu. Ah itu, apalagi kalau misalkan udah lewat apa jalan raya, angkot, apa namanya truk gila. Jalan berlubang. Ah itu mah nggak usah ditanya, tiap jam juga ada. Pernah tuh waktu seketika naik motor ke sekolah tuh. Hampir tuh kelindas truk. Nah, untung alhamdulillah masih hidup sampai sekarang ya. Iya. Terus juga bukan cuma gunung doang yang bisa saya kunjungi, saya bisa mengunjungi pantai gitu. Pantainya bagus nih. Wah, berapa kali ya ke pantai ya? 3 ada kali ya. Ya gitulah. Pokoknya Jogja istimewa itu cuma bukan slogan, tapi emang benar adanya. Jogja tetap istimewa. Tetap dan selalu istimewa. Sekarang Mas Anggit nih, kira-kira selama 10 tahun di Jogja nih pasti banyak kan pengalaman-pengalaman. Kira-kira yang paling memorable, yang paling berharga dalam kehidupan Mas Anggit selama merantau di Jogja apa nih? apa ya? Kehidupan ini Mas, Apa? asmara. Asmara nggak ada aku bro. Aduh, asmara sama Kok nggak asmara, asrama deh. Oh iya, ini dua-duanya juga tinggal di asrama ya, asrama Masjid Syuhada. Iya, mungkin nanti tak spill masuk asramanya ya, masuk asrama sini. Iya. Mungkin tuh dramatis juga sih. Iya nih, bisa. Tadi yang udah disebutkan, saya tuh ke Jogja udah dari SMP. Jadi dari umur berapa? 12 ya? Iya, 12 lah, 11 12 lah. Nah, itu saya udah masuk SMP, saya masuk ke pondok ya MBS tadi tuh. Saya pertama kali masuk pondok nangis bro, nangis kangen orang tua lah, biasa lah gitu. SMP. Nangis ya di Rajang gitu, di kamar mandi. Wah gitu aja, pokoknya jangan sampai ketahuan orang gitu, malu coy. Nah itulah dari sana. Nah, itu sempat nggak betah, sempat mau balik gitu, balik rumah gitu. Karena di Jogja sendiri gitu nggak ada saudara ya. Ternyata di Jogja ini ya ini apa ya, setelah ketemu orang-orang, setelah ketemu ya banyak orang terus menjadi teman gitu. Nah itu jadi mulai betah lah di Jogja gitu, di pondok. Nah kita berteman ya akhirnya kelas 3 SMP gitu. Nah saya tuh ditanyain mau lanjut SMA atau keluar aja. Nah aku dengan penuh keyakinan lanjut karena ya dapat teman yang menurutku bagus untuk jadikan teman gitu, banyak baik terus yang ngajak aneh-aneh gitu. Nah, itu ya udah masuk sampai SMA, sampai enjoy chill gitu sampai lulus gitu. Alhamdulillah Chill bedah. Nah alhamdulillah lulus dengan bahagia lah gitu di Jogja. Nah setelah lulus, nah inilah fase-fase dimana saya masuk asrama Masjid Syuhada ya. Jadi di asrama Masjid Syuhada tuh ada ada seleksi gitu, seleksi untuk yang mau masuk gitu. Nah saya pertamanya nggak tahu ada oprek asrama. Karena saya sudah daftar di STIMS, ternyata STIMS itu bukan berada di Masjid Syuhadanya, tapi di Pringgokusuman, agak jauh mepet sama Malioboro gitu. Nah, yang awal saya kira tuh STIM itu di komplek masjidnya, ternyata bukan. Saya tanyalah ke dosen kan, dosen saya Pak Cahya pas itu tuh. Saya tanya, Pak Cahya, apakah ada lowongan
marbot di Masjid Setaim gitu kan. Kukira tuh Masjid Syuhada itu Masjid Setaim bro, maskamnya. Ternyata kok jauh beda sekali. Nah pas tak tanya tuh, wah kalau marbot nggak ada mas, adanya nih mas oprek apa nih oprek marbot, bukan marbot sih namanya tuh asrama putra asrama mahasiswa Masjid Syuhada gitu. Saya menarik nih, saya daftar. Saya daftar. Posisi saya tuh pas itu masih di Klaten, jadi saya punya keluarga di Klaten gitu. Nah, saya daftar, wah alhamdulillah ternyata keterima gitu. Nah, keterimalah saya di asrama. Nah, di asrama Masjid Syuhada tuh banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Yang dulunya mungkin yang nggak tahu organisasi lah gitu. Sebenarnya dulu ikut IPM sih, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, ikut IPM tapi nggak terlalu nggak terlalu aktif, nggak terlalu paham gitu organisasi. Ya, setelah masuk Masjid Syuhada ini ya tahu organisasi lah, tahu buat kegiatan lah, kegiatan masjid, kegiatan kemasyarakatan, ya sosial dan lain-lain gitu. Nah, terus saya juga di Masjid Syuhada ini secara secara tidak sengaja gitu menemukan ternyata menemukan kemampuan jati diri. Ya jati diri, bisa dibilang jati diri, bisa sih. Terus dibilang jadi kesukaan lah gitu. Nah awalnya kesukaannya tuh inilah ngurus media lah gitu, media dan lain-lain. Media abadi. Media abadi. Nah itulah saya mulai ngedit awalnya nggak tahu apa-apa. Saya kok tiba-tiba dicemplungin jadi media gitu. Terus disuruh ini suruh itu masih bingung. Nah lama kelamaan saya belajar gitu, kok asik gitu. Nah saya nemu passion itu dan alhamdulillah ya bisa berpenghasilan lah dengan passion itulah gitu. Nah gitu. Nah ya itu sih dari pengalaman saya gitu. Kalau misalkan kalian belum siap mental, ya kalian bisa cari pengalaman dari orang lain, karena guru terbaik adalah pengalaman dari orang lain. Nah juga kalau misalkan dari teman-teman semuanya yang mau kuliah di Jogja, kalian gak usah takut sih. Menurut saya gak usah takut, karena kalau misalkan kalian emang punya mental petarung, kalian bakal bisa hidup di Jogja. Dari segi finansial, kalian bisa kerja, kalian bisa kerja part time, ataupun kalian bisa jualan. Kalau misalkan kalian punya bakat jualan itu sangat-sangat mempunyai nilai plus menurut saya. Juga kalian bisa bukan cuma jualan ataupun kerja part time doang, kalian bisa mengasah skill, kalian bisa mengajar ngaji anak-anak, ataupun kalian bisa menjadi marbot masjid contohnya gitu. Sebenarnya bukan di Jogja doang sih, di kota-kota lain juga banyak yang kayak gitu. Namun di Jogja mempunyai nilai yang lebih daripada kota-kota lain menurut saya. Juga bulatkan tekad kalian. Kalian datang ke Jogja bukan cuma buat main-main, ataupun bukan buat hanya sebatas mencari pengalaman yang gak ada artinya. Kalian bulatin tekad kalian untuk benar-benar kalian belajar di Jogja, lulus tepat waktu, dan juga cari pengalaman dan relasi sebanyak-banyaknya. Itu mungkin cuma cukup 1 tahun saya bisa belajar itu semua, karena bisa dibilang 1 tahun ini sangat penuh arti dan juga pembelajaran. Ya itu yang saya bisa dibilang saya sesalkan, karena saya datang ke Jogja ya untuk menutupi gengsi saya. Teman-teman saya udah kuliah, teman-teman saya udah masuk di PTN top di Indonesia, namun saya hanya masuk di UIN. Saya saya hanya sebatas PTKIN yang gak ada apa-apanya di Indonesia gitu. PTKIN ya kan, top PTKIN. Kalau misalkan saya pikir-pikir, saya agak nyesel sih kenapa saya ambil UIN Jogja gitu. Kalau misalkan saya lebih sabar sedikit, mungkin saya bisa gap year gitu. Saya bisa belajar 1 tahun full, saya persiapkan diri saya, dan saya bisa masuk top PTN. Dan itu seperti teman saya yang mengesampingkan gengsinya pada saat kelulusan. Teman-teman saya udah ada yang masuk UGM, Undip,
UI, IPB. Wah, itu bener-bener panas diri ini kan. Masa saya nggak ikutan kuliah gitu. Ya udah, Gitu. saya masuk gitu. Tapi ya 1 tahun berjalan di Jogja, walaupun kuliah saya tidak berjalan mulus, tapi banyak pengalaman yang saya dapatkan. Itu aja sih. Itu sih. Ini juga ada sampai Mas Faiz ya, makanya kita perlu mempersiapkan ya. Karena tiap perjalanan hidup kan pasti ada ujian. Nah, ini tinggal kita milih. Kita mau ujian dulu baru kita dapat pelajaran, atau kita belajar dulu baru ujian. Mungkin ini closing statement dari teman-teman. Ada ini deh, 1 kata buat Jogja dari Mas Faiz. Woi, Faiz dulu sini. Mas Anggit dulu deh. No, Faiz dulu. Plan istimewa. Pikirin dulu. Mas Aku Anggit juga dulu. nggak tahu. Kalau apa ya, 1 kata ya? Jangan 1 kata lah, Mas. Apa? 1 kalimat. Ya udah 1 kata lah. Iya. Masa Jogja istimewa kan dah. Jangan terlalu Dari ini dulu lah. Dari ini gimana? Jangan lah. Dari Mas Pian dulu. Kalau misalkan Mas Pian kan juga cukup lama di Jogja. Kira-kira kata-kata yang tepat untuk menggambarkan Jogja. Gimana Mas Pian? Ada nggak? Apa ya? Jogja istimewa. Dah banyak. Tapi menurut saya Jogja itu apa Mas Anggit? Jogja. Ya Jogja. Apa juga merangkum Belum ya? gimana nih? Gak bisa Ya, dapat. ada nih. nih. belum ada. Oke. Nanti dikat aja nih. Dikat Closing aja. statement ya. Closing statement Faiz dulu nih, gak apa-apa. Lah, Mas Anggit lah. Ya apa? Closing statement. Apa? Aku dulu. Iya, sok. Ya, jadi closing statement saya tuh sebenarnya dimanapun tempat kamu tuju gitu, itu ada namanya bumi dipijak. Di mana bumi dipijak, Di mana bumi dipijak, langit di situ dijunjung. langit dijunjung. Nah itu gunakan prinsip itulah. Ah, iya, mantap. Jadi dimanapun kalian berada itu sebenarnya baik gitu di mata kalian gitu. Cuman yang harus diperhatikan itu adalah sikap kalian gitu. Sikap kalian terhadap lingkungan itu. Jangan terlalu jangan terlalu egois gitu. Ingin menang sendiri. Di lingkungan itu ada banyak orang gitu. Nah, dengan demikian ya beramal baiklah kalian sesuai lingkungan kalian gitu. Maka semua tempat akan menjadi kenangan yang indah gitu bagi pengalaman hidup kalian lah gitu. Ya mungkin itu sih. Yang dari Mas Faiz deh. Mungkin ada closing statement atau kata-kata yang ingin disampaikan gitu terkait Jogja. Jogja ya. Wah, kalau Jogja nggak perlu kata-kata sih. Soalnya udah indah, Mas. Wis. Ya, saya setuju dengan statement dari Mas Anggit, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Itu benar-benar menggambarkan diri kita tidak boleh egois gitu. Waktu awal saya ke Jogja, saya bisa dibilang orangnya egois gitu. Tapi ya mungkin karena logat saya agak kota-kotaan gitu ya. Oh iya. Iya. Karena dulu waktu Apa ya? dari saya SD sampai SMA saya tinggal di kota dengan bahasa-bahasa kasar ya, dan juga ngomongnya mungkin gua lu dan juga ngomong-ngomong Apa lu? binatang gitu. Tapi ketika sudah terjun bersama orang-orang hebat gitu, dengan orang-orang Jawa yang mempunyai adab dan sopan santun. Jawa adalah kunci. Ya, Jawa itu sebuah Jawir. arti estetika. Ya, mulai satu tahun ini waktu agak sedikit ini ya saya Flashback. flashback lah waktu awal saya dengar orang-orang Jogja terutama laki-laki ngomong. Misalkan contoh pertama kali saya datang ke Jogja, saya dengar orang laki-laki aku kamu gitu. Gay gitu loh. Sumpah. Kamu gay. Iya, ada misalkan pertama biasanya kan gua mau sini. Woi, lu mau kemana? Iya, biasanya kalau di sana kan fun fact ya. Biasanya kita ngomong aku kamu tuh ke cewek yang kita suka aja biasanya. Ya, biasanya Kalau ngomong gitu. Gua, kok
normalnya gue lu ke Iya. cowok cewek. Iya. Kalau ke orang kita suka baru ngomong aku kamu. Itu di Karawang ya guys. Iya, bahkan kalau misalkan kita saya dulu waktu ngomong ke cewek saya ngomong gua lu mau kemana, misalkan Pirda lu mau kemana Pir gitu, gua mau kesini dulu gitu. Kalau misalkan kayak teman saya kan pada buaya gitu ya, ngomong ke aku kamu ke ceweknya normal lah gitu ya. Waktu dengar orang-orang Mas aku mau ke masjid dulu, apaan sih? Kayak istri izin ke suami gitu, Mas apaan sih, najis banget gua gitu kan. Ya itu perasaan saya aku kamu. Iya. Tapi alhamdulillah udah 1 tahun saya mulai terbiasa dengan bahasa aku kamu gitu. Sekarang walaupun saya tinggal dengan cowok di kamar ya, saya ngomong aku kamu. Tinggal cewek di kamar. Iya, kan kita satu kamar. Iya, asrama ya, asrama. Jadi jangan pikir yang aneh-aneh. Ya, ngomong aku kamu udah biasa gitu. Ya, mungkin closing statement dari saya seperti yang saya bilang untuk teman-teman, persiapin diri kalian matang-matang, jangan biarkan ego kalian menguasai diri sendiri. Ya, karena nantinya kalian akan rugi sendiri gitu. Habis itu ya menjada-wajada apabila kalian bersungguh-sungguh pasti kalian akan mendapatkannya. Dan kalau misalkan kalian sudah menetapkan satu tujuan kalian dan itu walaupun di tengah-tengah kalian merasa kesulitan, jangan berhenti dan tetaplah untuk menggapai tujuan yang kalian persiapkan dari awal gitu. Jangan sampai kalian berhenti di tengah-tengah karena jalannya tuh gak mulus ataupun kalian merasa wah ini bukan passion gua, ini bukan passionku gitu, ini bukan jalanku, aku bukan di sini tempatnya. Tapi kalau misalkan Allah udah takdirin itu buat kalian, pastinya ada jalan yang dikasih Allah buat bantu kalian mencapai kesuksesan kalian sendiri. Gitu aja sih Mas. Nih kita udah dengerin ya closing statement, juga tadi udah bahas culture shock, terus cara survive, trick and trip survive di Jogja. Ini mungkin aku agak sedikit memberikan kesimpulan. Jadi kalau kita mau benar-benar serius gitu ya, memang kita harus dari diri kita sendiri gitu ya. Mulai dari persiapan, terus juga tiap perjalanan itu kan pasti ada sedikit lah belok-belok. Nah itu yang perlu kita memang kontrol diri kita ya, buat tetap berada di jalur yang lurus, walaupun nggak lurus. Yang penting kita pada map yang benar gitu, biar nanti tujuannya satu. Terus kalau buat berbicara tentang Jogja ya, mungkin ini yang saya rasakan dan mungkin juga teman-teman rasain ya. Mungkin bagi saya pribadi Jogja satu kata, Jogja kata rumah. Jogja ada rumah. Bukan hanya sekedar tempat singgah. Bukan hanya artian rumah ini bukan hanya tempat tinggal. Sama kayak istilah bahasa Arab, bahasa Inggris ya, home dan house. Itu kan apa beda? Kalau house itu kan bangunan, kalau home itu suasana di dalamnya. Sama kayak bahasa Arab. Apa Mas Anggit? Bahasa Arabnya rumah? Baitun. Satunya lagi tempat tinggal? Tempat tinggal. Sakan. Nah, kalau baitun kan hanya tempat bentuk fisiknya. Tapi kalau sakan kan itu meliputi suasananya. Kenapa ada istilah sakinah, mawaddah warahmah. Sakinah itu adalah suasana yang kita rasakan, kenyamanan di dalamnya itu memang benar kita rasakan di Jogja gitu. Jadi buat teman-teman yang mau tinggal di Jogja, persiapkan diri kalian jangan sampai nanti persiapan-persiapan yang belum kalian siapkan itu malah jadi bumerang. Dan juga jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu gitu, karena nanti mungkin kalian bisa dikecewakan. Oke, mungkin itu ya dari ngobrol-ngobrol kita gitu, nanti bisa kita ambil pelajarannya dan juga bermanfaat buat kita semua, enggak buat kita pribadi tapi juga buat pemirsa. Pojok Masjid. Mungkin itu tetap nantikan podcast Pojok Masjid episode selanjutnya di
channel CDMS Kopjawah Masjid Syuhada. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pojok Masjid. Ya. Halo warga mahasiswa baru di daerah lingkungan daerah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua mahasiswa di lingkungan daerah istimewa Yogyakarta. Kali ini aku bakal ngasih info kalian yang sangat penting. Informasi apa tuh mas? Halo warga-warga Jogja, para mahasiswa terutama. Kalau muslim-muslim aja, tapi kalau non-muslim gak apa-apa, tapi mualaf dulu. Di Masjid Syuhada ada open recruitment mahasiswa asrama Putra Masjid Syuhada. Oh iya, putra-putri juga. Ayo segera daftarkan diri kalian yang berada di poster di atas ini. Iya, enggak malah.